Selamat datang di channel kami, channel yang setia menemani Anda selalu dengan pemberitaan selebritis di tanah air. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan setia selalu menjadi fans dari channel ini. Channel yang selalu mengedepankan berita yang aktual dan terpercaya. Agar kalian tidak ketinggalan berita seputar artis dan selebritis, maka mari subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya. Fahmi dan Una adalah dua insan yang pastinya penuh dengan perbedaan. Karena memang tak satupun manusia yang sama, meskipun ia lahir kembar, pastinya ada perbedaan. Yang justru menjadi pertanyaan besar adalah apakah perbedaan itu lantas menjadi pemicu lahirnya perpecahan, permusuhan, pertengkaran atau menjadi biang kerok dari putusnya sebuah hubungan. Bagaimana Fahmi dengan Una menyikapi hal tersebut? Maka sebelum lanjut ke beritanya, mari dukung channel ini dengan cara di-subscribe dan aktifkan loncengnya. Subscribe itu gratis kok. Dengan cara subscribe dan mengaktifkan loncengnya, kalian tidak bakalan ketinggalan berita soal keduanya. Karena channel ini bakal selalu memberitakan soal Fahmi dengan Una, tentunya berita yang masih hangat dan unik dari keduanya, berita yang bisa saja masih belum banyak diketahui oleh orang banyak, dan semoga kalian yang setia mengikuti channel selalu bahagia, yang memiliki masalah semoga cepat menemukan solusinya, yang sakit semoga segera diberikan kesehatan, yang masih belum punya pekerjaan semoga segera memiliki pekerjaan. Mari lanjutkan beritanya dan dengarkan sampai tuntas, agar kalian tidak salah paham dan utuh dalam menerima informasi. Cekidot. Ada beberapa perbedaan antara Una dengan Fahmi, baik makanan favorit atau minuman favorit. Tentunya baik Fahmi maupun Una memiliki kesamaan. Terlepas dari pemberitaan di atas, Fahmi sebelum mengajak Una jalan-jalan masih pamit ke orang tuanya Una untuk mengajak anaknya jalan-jalan. Sungguh akhlak yang mulia yang Fahmi miliki. Dia tidak langsung membawa anak orang untuk jalan-jalan. Apa pesan orang tua Una? Pastinya pesan yang beliau katakan, hati-hati di jalan dan jangan terlalu malam. Fahmi adalah satu-satunya laki-laki yang berani menemui Una ke rumahnya. Sebelumnya tak ada satupun laki-laki yang dekat dengan Una yang berani menemui Una ke rumahnya. Ini merupakan pengakuan Una ketika Fahmi baru nyampe ke rumahnya. Sungguh sangat terharu sekali Una dengan perjuangan Fahmi. Bagaimana tidak terharu, wong selama ini dia hanya diberi harapan palsu saja oleh laki-laki yang dekat dengannya. Namun kali ini justru yang datang sungguh berbeda 180 derajat, dan laki-laki itu bernama Fahmi Nur Muhammad yang akrab dipanggil Fahmi. Laki-laki asli kelahiran Jakarta itu kini sudah membuktikan kata-katanya bahwa dia bakalan ke Padang dan menemui Una. Janji Fahmi itu sebelumnya sungguh hanya sebatas bualan laki-laki zaman sekarang yang sangat jauh dari panggang api. Artinya sulit bisa dibuktikan perkataannya. Alhamdulillah ternyata Fahmi tidak seperti kebanyakan pemuda yang hanya suka memberikan janji-janji palsu. Dia sungguh laki-laki yang pantas diperjuangkan dan dititipin hati yang tulus. Tidak salah sepertinya Una menitipkan hatinya kepada Fahmi. Laki-laki ini bisa dijadikan panutan dan yakin bisa dijadikan sandaran hidup untuk selamanya. Fahmi berani menemui Una di rumahnya. Dia panggil salam dan datang dengan sangat sopan sekali. Ibu mana yang tidak bakalan kepincut hatinya ketika bertemu dengan Fahmi. Makanya mamanya Una meminta Fahmi untuk lama-lama di Padang. Ini sudah menjadi indikasi kuat bahwa Fahmi merupakan anak yang baik. Fahmi disambut dengan sangat hangat di keluarga Una. Fahmi dimasakkan makanan yang beraneka ragam makanan yang tentunya serba lezat dan enak sekali. Fahmi bisa diterima dengan hati terbuka dan disambut oleh saudara Una yang lain. Sepertinya Fahmi datang dengan cara yang berbeda dari anak zaman sekarang. Dia dekat dengan Una dengan cara mendekati keluarganya sekaligus. Berarti dengan demikian Fahmi secara tidak langsung ingin menunjukkan bahwa inilah Fahmi yang sedang dekat dengan anak mama. Dan cara seperti ini merupakan cara yang sangat sopan sekali dan sulit membuka celah untuk melakukan suatu hal yang kurang etis. Fahmi datang dengan ditemani oleh beberapa teman dekatnya. Dia memang tipikal laki-laki yang kurang pede ketika bertemu dengan perempuan. Bukti secara nyata dia gugup sekali ketika berbicara dengan Una di depan rumah Una. Dia butuh untuk ditemani. Dia butuh seorang teman yang bisa menemaninya dan mengajaknya berbicara. Una yang datang dari Padang tentunya sudah pasti memiliki karakter yang berbeda dengan Fahmi yang hidupnya di ibu kota Jakarta. Pun demikian dengan teman-temannya, Fahmi juga pasti ada perbedaan yang cukup signifikan dengan karakternya teman-temannya Una. Perbedaan karakter itu salah satunya dibentuk dari letak geografis. Namun yang paling dominan mencetak karakter itu adalah lingkungan. Dengan siapa dia berkawan tentunya cerminan karakternya adalah kawannya tersebut. Fahmi dengan Una sepertinya memang cukup selektif dalam memilih teman. Teman-teman Fahmi maupun Una sepertinya memang tidak jauh berbeda dengan karakter keduanya.
yaitu baik dan menyenangkan bagi sekitarnya. Fahmi dengan teman-temannya cukup bisa diterima di keluarganya Una. Kedatangan Fahmi dengan teman-temannya tersebut disambut hangat oleh keluarga Una. Itu suatu bukti bahwa Fahmi dengan teman-temannya adalah orang baik semua. Lantas bagaimana keseruan Fahmi dan teman-temannya dengan Una? Pertanyaan ini yang hari ini ingin dibahas dan dianalisis secara sederhana untuk mengetahui seberapa diterima Una di mata teman-temannya Fahmi. Ternyata Una sangat diterima oleh teman-temannya Fahmi. Keseruan pun terjadi. Ketika ada Una video callan dengan Fahmi maka teman-temannya Fahmi jarang sekali yang tidak mau usilin Una. Bahkan sepertinya Una dengan teman-temannya Fahmi cukup akrab sekali. Dan Una memang tidak menutup hati untuk berteman dengan siapapun saja yang penting baik. Apalagi sudah jelas bahwa mereka teman-temannya Fahmi. Yang pastinya Una bakal lebih akrab dan komunikatif ketika bersua di manapun itu terjadi. Baik di saat online maupun offline. Ditambah cerita ketika Fahmi dengan teman-temannya berkunjung ke rumahnya Una. Tak ada satupun teman-temannya Fahmi yang merasa canggung di sana. Semua teman-temannya Fahmi yang ikut bersama menemani Fahmi semuanya langsung komunikatif dengan orang tuanya Una. Itu semua terjadi tentunya karena Una sudah dianggap teman yang sangat baik dan akhirnya mereka tidak merasa canggung dan malu untuk makan dan sekedar berbicara ketika berkumpul dengan keluarganya Una. Ini salah satu potret keseruan Fahmi dengan teman-temannya ketika bertemu dengan Una. Semoga hubungan mereka semuanya terjalin dengan baik sampai nanti. Dan Fahmi dengan Una semakin serius dalam menjalani hubungan ini. Dan segera menjadi pasangan yang sah menurut agama dan diberi keturunan yang baik-baik dan manis-manis seperti kedua orang tuanya. Sampai di sini dulu berita kali ini. Dan semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan jangan lupa selalu positive thinking. Dan jangan pernah berpikir untuk berbuat sesuatu yang jelek apalagi melakukannya. Karena hidup di dunia ini sangat singkat sekali. Maka gunakan waktu sebaik mungkin dan selalu menebarkan hal yang positif untuk sekitar. Terima kasih dan bye-bye.